saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Perkenalkan, nama saya Evonia R. Hutajulu dengan NIM 2109414 dari jurusan Matematika Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi khotbah dengan judul Jaminan Mengikut Yesus. Namun terlebih dahulu, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucapkan syukur buat kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Bapa yang baik, Tuhan boleh mengetahui hari ini, pada kesempatan kali ini kami akan belajar dan memahami firman Tuhan. Mari Tuhan, kami undang hadirat-Mu boleh hadir, Engkau yang berbicara atas anak-Mu, sehingga firman yang boleh disampaikan boleh menjadi firman yang hidup dan memberkati. Kami undang Roh Kudus-Mu Tuhan untuk boleh memimpin hidup kami sepanjang hari ini dan selama-lamanya. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Sesuai dengan judul materi khotbah yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu jaminan mengikut Yesus, saya ingin terlebih dahulu membahas tentang satu pertanyaan yang sering kali dipertanyakan oleh banyak orang, baik itu orang yang sudah mengenal Yesus ataupun bahkan belum mengenal Yesus sama sekali, yaitu pertanyaan terkait siapakah Yesus itu sebenarnya. Apakah Yesus adalah manusia biasa saja, seorang guru, nabi, ataupun Tuhan? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita selidiki sesuai apa yang disampaikan dalam firman Tuhan di dalam Alkitab. Karena sebagaimana yang boleh kita ketahui, firman dalam Alkitab adalah kebenaran itu sendiri. Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita baca dari firman Tuhan dalam Markus 8 ayat 27 sampai yang 29. Ternyata pertanyaan yang timbul dalam pikiran manusia tentang siapakah Yesus sebenarnya juga telah ditanyakan Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Markus 8 ayat 29 berkata, Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Justru pertanyaan ini akan membuat kita bingung. Kenapa Yesus mempertanyakan dirinya kepada murid-muridnya, kepada murid-murid yang telah bersama Yesus di setiap perjalanan Tuhan Yesus pada masa itu? Tentunya ada sesuatu. Bukan mengenal secara fisik saja, tetapi siapakah Yesus dalam hidup murid-muridnya. Kita akan melihat pengakuan Yesus sendiri. Bagaimana pengakuan Yesus? Siapakah dirinya? Kita akan membaca dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kalau Yesus dan Bapa adalah satu, maka Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Tetapi apakah Yesus berbohong ataukah benar? Mari kita lihat dalam kitab Kejadian pasal pertama ayat 26. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada kata kita dalam ayat ini yang menunjukkan makna kepluralan. Makna kita yang menunjukkan tidak hanya satu ini dipercayai juga oleh orang Yahudi pada saat itu, bahwa mereka mengakui Sang Pencipta Allah adalah sosok yang plural. Tetapi dengan siapakah kepluralan itu? Firman juga menjawab firman yang sebelumnya, yaitu pada Yohanes pasal yang pertama, yaitu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat ini cukup menuju jawaban yang kita inginkan. Dan pada ayat selanjutnya, yaitu pada ayat yang ke-14
dari Yohanes 1 ayat 14 menjawab apa yang menjadi pertanyaan kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat ini menjawab bahwa Yesus adalah anak Allah, anak tunggal dari Bapa, yang merupakan satu dengan Bapa. Untuk itu kita mempercayai ketritunggalan, yaitu Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga jelas bahwa Yesus yang merupakan anak dari Allah adalah firman itu sendiri. Dapat kita simpulkan Yesus adalah intisari dari firman yang boleh ada dalam Alkitab, dalam kehidupan sejak zaman dahulu. Dan firman itu datang ke dunia dan menjadi manusia. Yesus adalah awal dari sebelumnya, awal dari segalanya, dan akan menjadi akhir. Ayat ini kita lihat dalam Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ke-8, yaitu Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ini merupakan wahyu Yesus Kristus kepada Yohanes. Sehingga sangat jelas firman telah menjawab kebenaran pertanyaan dari siapakah Yesus itu sebenarnya. Dan kebenaran itu berasal dari firman yang merupakan dari Allah sendiri, dari Tuhan sendiri. Yesus adalah intisari dari firman yang merupakan awal dan akhir. Untuk itu kita mengikuti Dia, karena Dia pasti, Dia adalah Tuhan, Dia adalah yang akan datang, yang kita nanti-nantikan. Untuk itu kita percaya di dalam Yesus Kristus sebagai orang Kristen. Dan untuk yang kedua adalah setelah kita mengetahui bahwa Yesus benar-benar Tuhan, apa sebenarnya tujuan kita percaya? Mengapa kita harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Yaitu bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Itu merupakan salah satu dari janji Tuhan. Sebagaimana kita boleh baca dalam Roma 3, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Ada apa dengan keselamatan itu? Kenapa kita butuh keselamatan? Jawabannya adalah karena kita manusia sejak nenek moyang kita Adam dan Hawa telah berdosa, telah memutuskan hubungan dengan Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwa upah dosa ialah maut, kebinasaan. Adam dan Hawa memutuskan untuk tidak menjadi taat, memakan buah larangan daripada Allah, memutuskan hubungan dengan Allah. Manusia telah jatuh dalam dosa. Tidak ada cara manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Karena bagaimana seseorang yang sudah berkubang lumpur dalam lumpur hidup yang merupakan dosa itu dapat menyelamatkan dirinya sendiri? Tidak akan mungkin. Hanya yang suci, hanya yang bersih, dan tidak ada lumpur yang dapat membuat kita, membantu kita untuk layak dan bersih kembali. Dan siapa itu? Anak Allah sendiri, Yesus Kristus, Tuhan kita. Kemudian setelah manusia jatuh ke dalam dosa, apakah solusi? Bagaimana keselamatan itu kita peroleh? Jika memang Yesus adalah sumber keselamatan, bagaimana proses keselamatan itu? Sebagaimana sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa manusia penuh dengan dosa dan Allah sendiri yang memutuskan untuk memperbaiki hubungannya dengan manusia melalui karya keselamatannya, melalui anaknya Yesus Kristus. Dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih Allah, begitu murah hatinya Allah kita, Tuhan kita,
yang mau memperbaiki hubungan yang telah rusak yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Tetapi Allah penuh dengan kasih, ingin kembali menjalin hubungan yang baik dengan manusia. Hukum Allah adalah hukum yang adil, sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa upah dosa ialah maut, dan kutuk maut itu telah dibayar dengan adil melalui kematian Yesus di kayu salib. Itu merupakan pembayaran yang mutlak. Kita manusia telah dibayarkan, telah dijanjikan keselamatan melalui kematian Yesus di kayu salib. Kemudian, apakah keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma? Ya, Allah memberikan keselamatan dengan cuma-cuma. Bagaimana kita menerima keselamatan itu? Tuhan mengatakan kita dapat menerima keselamatan dengan iman dan percaya, yaitu dalam Yohanes 3 ayat 36 berkata, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Untuk itulah keselamatan telah diberikan Tuhan melalui kematiannya. Giliran kita, apakah kita akan menerima? Bagaimana cara menerimanya? Yaitu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan mengimani keselamatan, karya keselamatan itu. Karena dengan begitulah kita boleh menjadi diselamatkan. Kitab Roma menyatakan ketika kita mengakui dan percaya, maka kita akan diselamatkan. Jadi kunci yang paling utama adalah mengakui dan percaya. Dan kitab Ibrani, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini merupakan suatu dasar yang kuat, fondasi yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Meskipun kita tidak melihat secara nyata, secara fisik, Tuhan boleh ada di dalam dunia ini, tetapi kita tetap percaya bahwa Dia benar nyata bekerja di dalam hidup kita. Kemudian masalah ketaatan. Apakah setelah kita percaya, mengimani cukup sampai di situ? Tentu tidak. Kita dituntut untuk menjadi taat. Apa sebenarnya ketaatan itu? Untuk melihat makna sebenarnya, mari kita lihat teladan dari Yesus. Yesus mengajarkan ketaatan terlebih dahulu kepada kita, sehingga akan mudah bagi kita untuk belajar menjadi taat. Filipi 2 ayat yang ke-8, yaitu, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini merupakan suatu ketaatan yang akan menjadi teladan. Begitu lengkapnya firman Tuhan menuntun hidup kita, bagaimana kita harus percaya, mengimani, dan mengajarkan kita pentingnya sebuah ketaatan setelah kita percaya. Tuhan Yesus dalam karya keselamatannya juga memiliki emosi sedih. Tuhan berdoa agar agar segala penderitaan itu diambil daripadanya. Tapi Tuhan juga berserah, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Yesus tetap taat sampai mati, sebagaimana itu boleh menjadi karya yang harus digenapi sebagai karya keselamatan untuk manusia. Dan pada ayat yang ke-11 dikatakan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Genaplah bahwa Yesus yang merupakan Tuhan dan Juru Selamat kita, yang menjadi jaminan keselamatan dalam hidup kita bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita dapat melihat bahwa ketaatan dalam Alkitab, bagaimana Allah menginginkan ketaatan dari hamba-Nya. Bagaimana Tuhan berkehendak kepada Daud karena ketaatannya, Allah juga menuntut kita untuk menjadi taat. Roma 5 ayat yang 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang
telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang yang benar. Maka buah dari ketaatan adalah keselamatan. Kita telah dibenarkan oleh karena ketaatan kita. Intinya Tuhan menginginkan kita untuk percaya, untuk taat, dan kita akan beroleh keselamatan dan kita akan dibenarkan. Bagaimana mengikuti Yesus sebenarnya? Kita akan melihat bagaimana hubungan antara percaya, ketaatan, dan iman. Ketika kita percaya, kita akan menjadi taat. Karena ketaatan adalah buah dari percaya. Jadi tidak ada lagi istilah bagaimana orang menjadi taat. Bisa saja, apakah bisa orang percaya tapi dia tidak taat? Berarti kepercayaannya tidak pasti. Masih perlu diragukan karena Tuhan menjamin bahwa ketika orang yang percaya dia akan menjadi taat oleh karena imannya. Kemudian setelah kita mempelajari Yesus, karya keselamatan dan jaminan keselamatan itu, kita mempelajarinya dari firman dalam Alkitab. Timbul pertanyaan, apakah Alkitab, firman yang dalam Alkitab kita baca ini adalah suatu kebenaran? Mari kita bahas bagaimana Alkitab itu dihasilkan. Alkitab merupakan wahyu yang dituliskan, wahyu yang diberikan oleh Allah kepada para nabi pada zaman 1600 tahun sebelum Masehi. Bagaimana perjanjian lama dituliskan 1600 sebelum Masehi dan perjanjian baru pada tahun 500 sebelum Masehi. Ada selang yang begitu lama antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Tetapi keduanya sangat berhubungan. Bagaimana dalam perjanjian lama ada janji, ada dalam Mika dan kitab Yesaya kedatangan Mesias, dan dinyatakan dalam perjanjian baru benar-benar nyata. Dan juga siapa yang menjadi juru penulis dalam menulis Alkitab? Bahwa pada zaman dahulu firman itu dituliskan oleh para nabi melalui papirus, kulit hewan, batu, tanah liat, begitu banyak media-media oleh nabi-nabi, oleh orang-orang utusan Allah dalam menuliskan firman yang telah diwahyukan. Dan ada kaum yang bernama Masoret yang menuliskan, yang menjadi juru tulis dari firman Tuhan. Mereka begitu taat dan disiplin dalam menuliskan firman Tuhan, sehingga firman itu boleh sampai dari masa ke masa dan hingga tiba pada saat ini. Begitu besar pekerjaan Allah dalam kehidupan manusia yang dipercayakan pada zaman dahulu untuk tetap mempertahankan firman hingga boleh ada pada saat ini, boleh kita pegang dan boleh menjadi pedoman hidup kita. Apakah kebenaran Alkitab itu melalui nubuat-nubuat itu secara nyata adalah benar? Tentu benar. Kita boleh melihat dalam kitab Daniel. Daniel mendapatkan wahyu dari Tuhan. Dia mengaku dia tidak mengerti. Bagaimana seseorang yang menuliskan tapi dia tidak mengerti? Dalam kitab Daniel pasal 20, pasal yang ke-8 ayat 27 berkata, "Maka aku Daniel lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja, dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya." Ada suatu kata yang membingungkan, kita membaca mungkin membingungkan, tetapi begitulah Allah bekerja. Terkadang tanpa apa yang tidak dipikirkan oleh manusia boleh diberikan. Dan ini merupakan suatu nubuat yang benar-benar terjadi setelah beberapa ratus tahun kemudian. Penglihatan tentang domba jantan dan kambing jantan benar-benar terjadi ketika masa kerajaan Alexandria. Bahtera Nuh boleh diceritakan secara detail. Pada masa itu manusia tidak mengenal adanya banjir. Nuh dianggap bodoh ketika membangun sebuah bahtera atas perintah Allah. Namun benar-benar terjadi. Allah selalu memberikan petunjuk untuk mendatangkan keselamatan dan kebaikan. Dan juga tentang nubuat terhadap kota Tirus. Diceritakan bagaimana kejayaan kota Tirus dan bagaimana masa kejatuhannya.
Nubuat tentang kota itu terjadi secara nyata meskipun hampir 100 tahun kemudian. Tapi intinya adalah semua firman yang disampaikan, yang diwahyukan kepada nabi-nabi Allah merupakan suatu kebenaran yang benar-benar nyata terjadi. Tentunya hal ini telah membuat kesimpulan bahwa firman di dalam Alkitab adalah sebuah kebenaran. Setelah kita membahas tentang kebenaran firman Tuhan, bahwa firman Tuhan benar-benar sebuah firman yang nyata dan berasal dari Allah yang memberikan pengetahuan, hikmat, dan kenyataan dalam kehidupan manusia, dan telah nyata terbukti. Mari kita membahas siapa sebenarnya kita dan kenapa kita diciptakan. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, imago Dei. Kita melihat, kita dapat membaca dalam Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah menciptakan kita seturut dan segambar dengan rupa. Kita manusia memiliki suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lainnya. Kita memiliki kemampuan intelektual, kita memiliki kemampuan untuk menciptakan, kita berpikir, dan tentunya kita punya moral, landasan moral dan etika dalam bersikap. Nah, dari kesegambaran itu apa sebenarnya tujuan? Apa yang menjadi maksud arti dari kesegambaran kita dengan Allah? Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Kesegambaran kita dengan Allah membuat kita mampu berpikir sebagaimana Tuhan merupakan sumber dari pengetahuan firman-Nya nyata terjadi, hikmat dan kebijaksanaan. Dan yang kedua, atas kesegambaran kita dengan Allah, kita mampu berkomunikasi. Pada perjanjian lama Allah berkomunikasi pada Musa. Kita juga diberikan karunia, kita juga diberikan anugerah untuk mampu berkomunikasi dengan sesama kita manusia. Dan yang ketiga, kesegambaran kita dengan Allah membuat kita mampu untuk menciptakan. Allah menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi manusia menciptakan sesuatu dari apa yang telah disediakan Allah sebelumnya. Itu merupakan suatu anugerah yang luar biasa. Dan yang ketiga, yang keempat adalah kesegambaran kita dengan Allah. Kita mampu mengapresiasi. Tuhan memberikan kita hikmat untuk mengapresiasi berbagai bentuk keindahan. Yang kelima, adanya Roh Kudus yang membangkitkan dan menghidupi jiwa kita. Sebagaimana ketritunggalan di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita juga memiliki itu. Roh Kudus boleh diberikan kepada kita untuk membuat kita hidup. Kita memiliki roh. Sebagaimana Alkitab memandang bahwa manusia terdiri atas daging, jiwa, dan roh. Kita juga mendapatkan karakteristik itu dari keserupaan kita dengan rupa Allah. Kita boleh mengetahui bahwa Tuhan merupakan sumber cinta yang tak terbatas. Bagaimana kasih-Nya begitu besar kepada manusia. Kita juga dianugerahi cinta, kasih kepada seluruh ciptaannya, bahkan terutama cinta kepadanya. Sebagaimana dalam Mazmur 13 ayat 15, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Kitab Mazmur, Daud menyampaikan bahwa begitu besar, luar biasanya kasih Tuhan itu. Dan hal itu yang membuat kita sebagai ciptaannya juga memiliki kasih. Setelah Allah menciptakan kita seturut segambar dengan rupanya, apa tujuan dari itu semua? Yang pertama, Allah menciptakan kita manusia untuk mematuhi hukum Taurat Allah. Kita diciptakan untuk senantiasa belajar. Kita diciptakan untuk senantiasa bertambah banyak. Keempat, kita
diciptakan untuk menguasai dan memelihara. Begitu sempurna rencana dan karya dari Allah itu. Kita merupakan bagian dari karya yang begitu luar biasa itu. Kita diciptakan bukan untuk kesia-siaan, tetapi atas tujuan yang luar biasa, dan Allah menggenapinya melalui hidup manusia. Manusia diciptakan untuk memuliakan Allah dan menikmati kebersamaan dengan Dia. Allah memberikan kita suatu anugerah yang luar biasa. Kita diberikan hidup dalam dunia ini dengan ketersediaan yang awal mulanya tidak dapat kita pikirkan, tetapi Allah secara nyata menyediakan apa yang menjadi kebutuhan manusia. Mengikut Yesus pasti. Jaminan kita adalah bahwa yang kita percayai, yang kita ikuti, yang kita imani, Yesus adalah sosok yang pasti. Dia nyata, Dia ada. Dan yang kedua adalah jaminan keselamatan. Kita manusia yang dari nenek moyang kita telah memilih berdosa, tetapi melalui kuasanya, melalui kasih Tuhan, kita diselamatkan. Jadi yang kedua ada jaminan keselamatan untuk hidup kita. Dan yang ketiga adalah firman yang nyata dan benar dan pasti yang menjadi penuntun hidup kita. Kita memiliki firman melalui Alkitab. Kita memiliki penuntun hidup dan bantuan Roh Kudus. Dan yang keempat adalah Tuhan menciptakan kita menjadi ciptaan yang istimewa. Begitu indah mengikut Yesus, bukan? Jadi itu adalah jaminan kita untuk mengikut Yesus. Begitu luar biasanya ketika kita memilih untuk benar-benar mengikut Yesus dalam hidup kita, bukan cuma perkataan dalam lidah, tapi kita mengakui, mengimani dari seluruh jiwa dan raga kita. Kita mengikut, kita memilih untuk mengikut Yesus sebab ada jaminan yang pasti. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Semoga firman ini boleh menjadi firman yang hidup, mengubah setiap hati dan pribadi kita. Tuhan Yesus memberkati.